Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan Nur dari kelas A1. Izinkan saya mempresentasikan tugas saya tentang tantangan dalam konservasi hutan atau mengapa kita harus bertindak sekarang. Hutan adalah paru-paru bumi dan penopang keanekaragaman hayati. Namun upaya konservasi menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mendesak menurut aksi segera dan kolaboratif dari kita semua. Deforestasi dan degradasi hutan atau akar masalah dan dampaknya. Deforestasi atau hilangnya tutupan hutan dan degradasi penurunan kualitas hutan adalah ancaman utama. Ini didorong oleh ekspansi pertanian skala besar, terutama perkebunan monokultur dan pertambangan dan pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan. Yang pertama ada hilangnya habitat, ancaman kepunahan bagi jutaan spesies flora dan fauna. Ada emisi karbon tinggi, hutan yang hilang melepaskan karbon tersimpan, memperburuk krisis iklim global. Dan terakhir ada erosi tanah dan banjir, menghilangkan fungsi hutan sebagai penahan air dan penjaga kesuburan tanah. Perubahan iklim tidak hanya diperburuk oleh deforestasi, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup hutan itu sendiri. Yang pertama ada peningkatan suhu memicu kekeringan ekstrim dan kebakaran hutan yang lebih sering dan intens. Perubahan pola hujan mengganggu ekosistem hutan yang sensitif, menyebabkan stres pada vegetasi. Yang terakhir ada serangan hama dan penyakit. Perubahan iklim memungkinkan penyebaran hama yang merusak pohon secara masif. Berikutnya ada illegal logging dan perambahan. Penambangan liar dan perambahan kawasan hutan untuk permukaan atau pertanian ilegal adalah kegiatan kriminal yang memiliki dampak langsung dan parah. Penambangan tanpa izin, mengambil kayu secara tidak sah, seringkali disertai suap dan korupsi, melemahkan tata kelola hutan. Perusahaan batas kawasan membuka akses ke area konservasi yang seharusnya dilindungi, mengancam keutuhan hutan primer. Dan yang terakhir ada tantangan penegakan hukum. Area yang luas dan medan yang sulit membuat pengawasan dan penindakan terhadap pelaku menjadi sangat sulit. Konflik lahan dan tenurial, dilema kepemilikan dan pengelolaan. Banyak konflik lahan di kawasan hutan terjadi akibat tumpang tindih klaim antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat adat atau lokal yang telah lama dimukimkan di sana. Penyelesaian konflik tenurial yang adil dan transparan krusial, memastikan masyarakat lokal menjadi mitra konservasi, bukan pelaku perusakan. Terakhir ada rendahnya kesadaran masyarakat atau edukasi sebagai kunci solusi. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai fungsi ekologis dan ekonomi hutan, partisipasi masyarakat dalam konservasi cenderung rendah. Seperti penyuluhan berbasis nilai, menyampaikan pentingnya hutan tidak hanya dari sisi ekologi, tetapi juga nilai budaya dan ekonomi jangka panjang. Dan pemberdayaan lokal, mengintegrasikan pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Studi kasus konservasi hutan di Indonesia dan tantangannya sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Indonesia menghadapi tantangan yang unik dan masif. Ancaman kebakaran hutan, terutama di lahan gambut, menyebabkan kabut asap lintas batas atau transboundary haze dan emisi karbon global. Ada ekspansi sawit dan karet. Kebutuhan komodasi global seringkali mengorbankan kawasan hutan lindung dan konservasi. Berikutnya ada pengakuan hutan adat, proses yang lambat dalam mengakui hak-hak tenurial masyarakat adat yang merupakan penjaga hutan terbaik. Yang terakhir ada pelestarian megafauna, konservasi spesies kritis seperti orang hutan, harimau Sumatera, dan badak Jawa di tengah fragmentasi habitat.
Strategi inovasi atau teknologi dan kolaborasi untuk konservasi, pemanfaatan teknologi modern dan sinergi antara pihak menawarkan harapan baru dalam mengatasi tantangan konservasi, seperti pemantauan satelit dan drone, mengidentifikasi titik panas, hotspot, dan perubahan tutup hutan secara real time untuk pencegahan dini illegal logging, dan ada GIS dan pemetaan partisipatif memperjelas batas-batas teritorial dan kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pemetaan. Akustik dan kecerdasan buatan menggunakan sensor suara untuk mendeteksi suara gergaji mesin ilegal atau kehadiran satwa langka dianalisis oleh AI. Peran kita, apa yang bisa dilakukan individu dan komunitas. Konservasi dimulai dari kesadaran, diwujudkan melalui aksi kolektif, seperti pilih produk berkelanjutan atau didukung produk bersertifikat FSC atau RSPO untuk menekan pemerintah, komoditas hasil deforestasi, dan dukungan organisasi konservasi berpartisipasi atau berdonasi pada program reboisasi dan perlindungan satwa liar yang kredibel. Ada edukasi dan advokasi, tingkatan kesadaran di lingkungan sekitar mengenai pentingnya konservasi hutan bagi iklim dan kehidupan, dan tanam pohon lokal, ambil bagian dalam inisiatif penanaman pohon yang menggunakan spesies asli untuk restorasi ekosistem. Melindungi hutan untuk masa depan bersama. Tantangan konservasi hutan memang kompleks dan berlapis, namun solusi yang efektif ada pada kolaborasi, inovasi, dan komitmen berkelanjutan. Setiap pohon yang kita lindungi, setiap kebijakan yang kita advokasi, dan setiap kesadaran kita bangun adalah investasi bagi planet yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Mari kita ubah tantangan menjadi kesempatan untuk aksi nyata. Masa depan hutan ada di tangan kita semua. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.